Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat video. Kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman saya menjadi YouTube. Namun saya adalah barangkali untuk saat ini, sementara ini adalah YouTuber gagal. Sebetulnya YouTube saya sudah dimonetisasi kurang lebih tahun 2021. Jadi cukup lama. Cukup lama sekali sahabat ya, sudah dimonetisasi tapi selalu mengalami kendala gagal. Dismonetisasi dengan adanya banyak pelanggaran yang sering saya lakukan. Pelanggaran yang sering saya lakukan itu salah satu reupload, dan kemudian seringkali juga mengupload tentang bernyanyi, karaoke, kemudian sering mengambil video-video sesuai dengan apa yang saya sukai. Tapi saya sukai dalam arti saya suka menonton karena ingin mendapatkan informasi atau mendapatkan satu pendidikan seperti politik atau tentang edukasi dan lain sebagainya. Saya senang sekali. Namun konten saya berawal dari konten tanaman. Dengan penampilan saya selalu hadir dengan penampilan apa adanya sesuai dengan pekerjaan saya. Kan memang saya bertani, boleh saya katakan bertani dan juga berdagang. Tapi lebih banyak di awal saya itu saya membuat video seperti tanaman, cara stek, juga edukasi juga. Cara sambung, cara cangkok, dan cara melipat gandakan tanaman, dan cara bagaimana menjadikan satu usaha tanaman itu menjadi satu modal kecil bisa menjadi modal usaha yang besar. Itu di awalnya. Namun seiring dengan perjalanannya, karena tanaman, karena menurun pembelinya, saya juga mengurangi membuat tanaman. Akhirnya saya berlari lagi kepada peternakan saya karena usaha saya juga ada peternakan, jadi saya lebih sering saya share peternakan saya. Kemudian saya ke pasar, jadi cukup banyak yang saya lakukan. Namun saya memang lebih banyak menonton seperti pendidikan politik sering saya. Tapi saya untuk berbicara di depan kamera dan berbicara tentang politik juga memang agak sedikit mengalami kesulitan dan ada keraguan-raguan. Karena memang pengetahuan pengetahuan hanya minim sekali. Jadi saya membuat kanal video pendek. Saya ambil video remix dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini saya lebih banyak membuat video pendek. Tapi ternyata pergerakan YouTube saya juga semakin sulit bergerak sama. Jadi ini yang ingin saya share kepada sahabat semuanya. Memang banyak penontonnya, tapi jumlah yang dibutuhkan di video pendek atau video short itu butuh 10 juta penonton baru kita akan mendapatkan hasil dari video pendek. Namun kalau video panjang hanya dapat 4000 jam tayang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Jadi sedikit mengalami kesulitan. Ya, kemudian sampai hari ini YouTube saya masih didismonetisasi atau gagal monetisasi. Kemarin terakhir ini ada lagi pemberitahuan, tapi tidak muncul lagi. Dulu pernah muncul, diperbaharui monetisasinya, saya perbarui, ternyata masih ada yang belum memenuhi syarat, akhirnya gagal. Dan kemudian diberi waktu kemarin sampai tanggal 21 bulan ini, Juli, untuk dimonetisasi, ternyata gagal total untuk sementara. Karena ternyata tontonan di masa lalu itu hilang, harus dihitung dari 1 tahun kembali. Nah, ini perlu yang Anda ketahui untuk sahabat semuanya, termasuk YouTuber yang baru. Dan satu kesalahan yang saya lakukan, sering tidak banyak mencari informasi tentang cara kerjasama dengan YouTube.
Jadi sebetulnya di YouTube itu sebetulnya sudah banyak diberitahu kita untuk melakukan hal kesepakatan kerjasama antara YouTube. Tapi sering kita, ya termasuk saya sendiri pribadi barangkali, mungkin bukan kita tapi saya pribadi, jadi sering melakukan hal-hal yang salah, hal yang konyol barangkali ya sahabat ya. Boleh dikatakan gitu. Jadi sayang sekali konten saya yang satu nama, dulu saya pakai nama Syahidin Syahid, dan saat itu entah apa ini karena saya ganti nama, sehingga harus dihitung lagi. Jadi tontonan yang lama itu hilang. Jadi dihitung dari awal lagi, hanya dalam 1 tahun barangkali. Dari tahun saya mungkin perbarui nama, saya ganti nama, saya edit, saya ganti nama. Dulu saya Syahidin Syahid, dan kemudian hari ini saya pakai Syahidin Jenggot. Saya sesuaikan dengan penampilan saya karena selalu saya berjenggot. Dan saya jadikan brand lah, kira-kira seperti itu sahabat ya. Nah ini masih sampai hari ini belum dimonetisasi, baru sekitar 1000 lebih, tapi subscribernya ada 18.000. Jadi cukup banyak subscribernya. Dan uang saya yang nyangkut di YouTube hari ini yang masih ada, mudah-mudahan masih tersimpan, itu 1 juta lebih. Karena kurang 3, 0, berapa gitu. Yang jalannya 97, sekian. Jadi kurang hanya kurang $3 lah, kurang lebih $2 lebih lah kira-kira. Jadi itulah. Jadi masih sampai hari ini belum bisa dicairkan karena sudah masih dalam YouTube-nya masih gagal. Jadi kita akan coba terus ini sahabat ya. Jadi terus saya buat, tetap juga saya buat. Tapi setelah saya buat ini sering saya buat video pendek. Memang banyak penontonnya, tapi tidak membuat pergerakan jumlah jam tayangnya. Jadi kayaknya perlu saya rubah kembali. Nah ini saya awali hari ini, di pagi hari ini saya mencoba kembali untuk membuat video 8 menit lah. Karena syarat itu untuk video panjang itu yang paling ideal itu 8 menit katanya ya. Tapi juga sih video pendek panjang itu sebetulnya 1 menit ke atas sudah dianggap sebagai video panjang, apalagi kamera di miring ya, posisinya bukan berdiri. Barangkali ini saja sahabat ya, barangkali informasi dari saya hari ini tentang pengalaman saya membuat video YouTube, dan barangkali bisa menjadi inspirasi buat Anda. Khususnya satu pembelajaran, bukan inspirasi karena kesuksesan, tapi satu pembelajaran barangkali dari kegagalan saya. Karena kita harus belajar dari sudut manapun. Bisa belajar dari yang sukses maupun belajar dari yang gagal. Dan untuk mendapatkan pelajaran dari kegagalan adalah bisa diambil dari kegagalan saya. Dan apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin kira-kira seperti itu, mungkin hanya kurang tertata. Karena saya selalu berbicara tidak menggunakan teks, dan saya hanya apa yang ada di dalam pikiran saya itu yang saya ucapkan. Dan kadang-kadang agak sedikit tersendat dalam cara ngomongnya. Mungkin barangkali gitu aja sahabat ya. Oke sahabat semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.